Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohanes Tanio dengan NIM 4 Di sini saya dari Office Data kelas C. Ini menjelaskan untuk P0 nya P06 implementasi trigger dalam MySQL. Nah, di sini instruksinya yang pertama untuk kita menjelaskan tentang sintaks trigger dasar. Nah, sintaks trigger di MySQL itu tujuannya adalah sebuah mekanisme otomatis pada MySQL nanti itu dijalankan sebagai perubahan data pada tabel tertentu. Nah, itu berfungsi banget kalau kita mau bikin mekanisme secara otomatis. Nanti setiap tabel kita bisa set triggernya satu-satu, setelah atau insert atau update delete itu bisa menjadi otomatis. Nah, contohnya di sini saya akan jelasin beberapa komponen yang ada. Pertama, misal ada before sama after. Nah, before sama after itu tujuannya gini. Before itu dijalankan ketika data diproses, sebelum data diproses ke table. Nah, sebelum data diproses ke table, maka si trigger ini akan berjalan dulu. Nah, bedanya sama after itu si after ini setelah dijalankan. Jadi query dijalankan dulu, kemudian baru trigger dijalankan. Misal kita bikin before, kita bikinnya seperti ini, trigger. Namanya apa? Before trigger. Untuk insert user, kemudian kita lakuin before ini kan sebelum on appeal users ya. Itu for each row. Nah, sintaksnya seperti apa, kayak jalanin seperti ini. Sebelum insert itu kita set apa ya, kita bikin grid ya. Set. Jadi meternya kita matiin aja. Unwan kita nggak punya grid ya, kita bikin apa ya, step ini kita ada sih creator add. Nah, nanti dia akan bikin created add sebelum user ini dibuat. Jadi kalau kita buat user terus nggak ada created nya, nanti akan dibikinin dari tanggal sekarang. Oke, contoh kedua itu tentang event insert update delete. Nah, insert update delete ini adalah apa ya namanya, action yang kita mau tangkap ketika apa. Nah, on apa, jadi kalau kita mau cuman di bagian insert aja gitu, dan kita mau misal before insert atau after insert. Nah, contohnya misal kita bikin trigger contohnya kita bikin setelah user di delete, kita bikin after delete on users, kita mau apain gitu setelah mau tambahkan log ya. Bikin atau kita punya log gak, kita punya log
hmm, oke, karena kita nggak punya log, kita bikin lognya dulu. Log ini kita bisa sebagai contoh ya. Misal kita ada tabel log gitu ya, kalau ada tabel log kita buat audit log, ada user yang delete, ada misalnya A, terus operasinya apa, operation itu value nya values users, nah ini nanti dia ketika ada user ngedelete, setelah user itu delete nanti akan insert audit log ke tabel audit log, nama tabelnya user, terus isinya operasinya delete gitu. Terus sintaks yang lain tuh ada alt sama new. Nah alt sama new ini kita bisa buat data ya, kita ambil kayak variabel gitu, variabel data barunya apa atau variabel data lamanya apa. Nah contoh kita bikin ketika kita update produk gitu. Trigger terus setelah kita bikin ya, setelah update dari tabel apa ya, varian produk varian for each row, bikin sintaksnya yang akan dijalankan itu gini. Ini kalau kita langsung misal ambil gitu, ada kita dapat variabel kan, all data sama new datanya apa, kita bisa pakai dua-duanya boleh. Kalau kita mau pakai salah satu ya tergantung kebutuhan lah. Itu oh ya tadi misal kita audit log, kita nggak punya log soalnya nggak ada contohnya. Misal ini contoh aja ya, audit log, ada table name, terus operationnya apa, operation, terus all data yang berubah, kemudian new data yang berubah. Nanti kita bisa tangkap value dari all data sama new datanya apa gitu. Value nya kita kasih dari produk varian, produk varian. Sekalian kalau ini kita bikin apa yang namanya, bikin tabelnya harusnya gitu karena ini contoh aja. Operation dulu ya, operationnya update all misalnya kita tampung price nya sama price. Kalau mau kita ini berjalan, kita harus buat dulu itu ya. Nah kita kan coba jalanin, kalau nggak enak kalau nggak jalanin, kita bikin create table audit log itu kita punya log ID, kita punya ID gini, ID integer increment semua dia primary key, terus kita punya tabelnya
Start, taksir, ya, operation, part, terus kita punya data berupa teks ini, new data berupa teks juga. Terus kita punya dari timestamp defaultnya default timestamp itu ya. Oke, kita punya tabel audit log. Sekarang kalau kita jalanin ini pastinya bisa ya. Yang tadi kita buat trigger dari update produk. Nanti ketika kita update, nah dia akan menyimpan all data sama new data. Sekarang kita punya audit log beneran di sini. Gitu. Itu penjelasan untuk nomor 1. Nah sekarang ini untuk studi kasusnya. Studi kasusnya beneran ketika misal pada sistem yang udah saya buat, yaitu marketplace untuk Blibli. Nah itu ada 3 tabel utama seperti user, kemudian produk, ada tabel order items kayak gitu. Nah sekarang audit log ini bisa untuk mencatat sebuah aktivitas atau meningkatkan keamanan sistemnya, termasuk meningkatkan keamanan sistemnya. Kalau aktivitasnya semua dicatat kan kita tahu di perubahan apa aja yang udah ada. Ini untuk nomor 2. Nah di sini saya akan bikin skenario ketika pertama untuk perubahan produk. Ketika mengubah nama produk atau status produk, maka sistem itu akan nyatet gitu ya. Nah tadi saya sudah buat ini untuk produk varian, saya set price nya ya, biasanya aku catat. Ini trigger pertama, ini kan ada di sini trigger. Nah ini produk varians yang dia itu nyatet price ya setelah ngupdate produk ya gitu. Kita akan buat perubahan produk, mencatat transaksi order sama penghapusan data. Nah tadi saya udah buat implement ininya ya, tabel audit lognya. Sekarang aku buat gimana cara buat trigger untuk pertama itu untuk insert produk dulu. Wait. Kita implementasi insert pertama. Kita buat create insert ini after produk kita insert ke output. Terus operation tadi kan name operation, terus data
new all datanya tadi ada defaultnya enggak ya? Ya nggak ada defaultnya ya, tapi text harusnya 0 ya. Oke, value-nya value itu dari aset ini. Name-nya kan produk, terus operasinya insert. Nah, kita kasih new data. Kita kasih gini, kita kan bisa concatenate ya, dari string concat bisa gini kan, ID-nya apa, ID-nya kita ngambil dari new, begini kan dapat datanya ya, terus kita ambil namanya biar sama ini biar keren, new dot oke. Udah gini aja kan, gini kita kasih nah, jadi kalau kita nanti insert ke produk kita akan dapat audit log ini. Auditnya kan sekarang kosong. Nah, kita coba trigger ke data sini ya, kita ke insert produk ya, produk kita coba insertkan langsung dari sini aja biar cepat. Produk ID ini auto increment kan ya teman-teman, seller ID kategori CP PC Auton ya, kita coba insert. Kenapa produk ID ini produk ID produk oh yang ini loh, kan ini untuk ikram. Nah, default kita kasih produk ID ya, produk ID produk apa sih auto increment coba ini duplicate ya, kita insertkan dulu 0 ID kategori namanya PC screen.
menemukan kolom produk ID. Maksudnya kita coba seperti skill saja ini produk ID. Harusnya kita nggak pakai produk ID, nggak pinter. New product ID. Oh, salah di trigger ya teman-teman. Produk oke, coba kita lihat triggernya. Produk insert new product ID. Oke, kita coba skip lagi. Biasanya ini tanpa produk ID bisa. Nah, ini kita udah insertkan satu produk. Kalau kita lihat di audit log, ini udah ada satu table name, operation insert, kemudian new datanya nih. Nah, yang melakukan di kasus tadi operasi yang dilakukan itu nanti insert, dan waktu terjadi itu ketika insert produk. Nah, terus data dan sudahnya ini kita akan cek dulu nanti ya. Kita akan buat update nanti kalau mau cek ini data sebelum dan sudah. Yang melakukan ini biasanya mengisirkan si admin ya biasanya. Nah, kita akan coba buat trigger lagi untuk audit update ya. Kalau kita update kita juga log juga biar aman gitu ya. Kita akan bikin create trigger audit log update produk itu. Kita bikin update on product for each row. Bikin, kita insert ke audit log tabnya ini. Tadi apa namanya, table name ya, table name operation. Terus ini all data, ini data, terus ini values. Nah, ini nanti saya isi gini, table name nya kan produk, terus operationnya update ini biar pas semua update. Terus kita update kan pasti ada all data ngupdate apa sama ini datanya ngupdate apa gitu. Nah, kita coba kasih si all data ini kita kasih name nya ya, concat name dari data apa yang diupdate itu si new produk name itu di sini namanya name aja, produk new name. Sama ini kalau kita ya oke. All data sama new data. And gitu. And position near value near. Oh, I see. Oke, gini ya. Oke. Nah, di itu nanti bikin trigger audit log update produk. Nah, itu nanti akan ketika di update dia akan nge-insert log datanya di update apa. Kita
kita coba update satu produk aja. Misal si Grass Premium ini yang awalnya frame 1 kita update dari frame 10 tuh. Nah ini kan aku update secara nggak langsung. Oke, kita akan masuk ke audit log sini. Ntar gateway it's finishing is lost. Oke, log apa itu? Mesinku mati nih. Itu anak yang pertama Nah otomatis si audit lognya akan nambah sebuah update. Nah ini kan tadi awalnya nggak ada data ya, kita nambah 2. Nah ini update nya sekarang namanya dari Grass Premium 1 kecatet ya, update nya ke Grass Premium 2. Ini jadi aman banget, nanti semua itu kecatet, semua perubahan kecatet. Bahkan kita bisa buat satu lagi untuk delete. Misal kita buat delete itu harus catat gitu, kita juga bisa. Kita buat trigger aja kayak tadi, create. Nah tadi ada sintaksnya harusnya, kita copy aja tadi. Create delete products. Nah itu dari on delete dan setelah tag ini udah delete, kita akan lakukan delete, kita log juga. Operation value-nya all data nggak perlu sih, kayaknya kita butuh data terakhir all datanya aja ya, kita masukin si ini isinya nanti dari table produk, operationnya delete. Nah terakhir datanya itu kayak gini, ini kita get ini ada data lama namanya, ini kita log namanya aja, kemudian kita bisa log semuanya sih. Namanya apa, namanya name ya. Terus kita gabungin dengan ID-nya, jangan lupa taruh ID-nya, ID-nya taruh all produk ID. Udah. Apa ini? Apa? Bikin apa dengan bikin? Insert into table. Oke. Data. Datanya kan teks. Version. Oh, ya, kurang satu ya. For each row-nya. For each. Oke. Nah, ketika kita delete satu order produk, kita delete satu aja yang Grass Premium tadi, storage key. Oke. Ini nggak bisa ya, kurang.
Ada forensik. Kita copy aja, nanti kita cek forensik di sana. Delete from products where products Pemain Atletico Mineiro Coca-Cola mengetahuinya dan membatalkan. Ya, tapi ini aku produknya nge-delete ya, harus pakai forensiknya, kita delete dulu. Oke. Diketok sih deh, rusuh deh, ketokan sih. Ya, jadi nggak bisa pakai delete dulu ya. Orang cepat ngapin aja. Oke, terus nomor 4 itu kan bikin trigger otomatis untuk update data. Nah, trigger otomatis untuk update data yang kita bikin aja studi kasusnya Anjay. misal pada database marketplace. Nyanyi kuy. Order Oke, saya lanjut dulu. Nah, untuk itu kita bikin pada database ini marketplace itu ada order ya. Order itu sama order items. Nah, itu ketika kita update mau kita buat total transaksinya gitu misal. Nah, kita bisa buat trigger untuk itu. Caranya gini. Oke. Kita bikin trigger dari apa tadi namanya, order ya, order update. Oke, tadi sebenarnya saya udah implementasi update ya tadi. Ya, ini sebenarnya sama aja, cuman sekarang kalau update kita akan coba order kita buat setelah insert tuh insert nah sintaksnya apa bikin sih sintaksnya tuh kita update si tadi setelah order item itu diupdate, kita update lagi si ordernya itu sekarang apa tadi namanya order ya. Dan kita sekarang set si di order itu ada apa ya, lupa aku. Kita dulu si total amount ya, si total amountnya total amount ya gini. Oke, amountnya itu ke select, ini kita buat subquery select total dari apa, dari subtotal, dari order ya, kita buat select sum from order items
order items. Terus berdasarkan order ID dengan dari order ID yang baru apa gitu ya. Nah, itu juga kita cek juga dari order ID kayak gini. Oke, kita copy dulu. Oke, ini kenapa kita cek ke mungkin ini perlu gini. Oh, ada delimiternya ini bisa. Oke, baik. Singkat. Update order total amount sama dengan total amount ini sama dengan mana? Oke, sama lagi apa from select select sub dari subtotalnya subtotal. Kenapa ada total ini apa ya? Dari benar kita cek dulu di order items itu iya subtotal iya kan benar kan. Oke, oh, masih salah. Oke. Dari subtotal subtotal select subtotal from order items where order ID bukan. Bentar, ada yang salah dari sintaks. Lihat ke order update total insert on. Oke, oh ya, oke, ini jadi ketika insert ke order items, nah kita update di bagian ordernya ya, jadi total amountnya kita update karena kalau itemsnya nambah kan total amountnya harusnya nambah. Jadi kita coba insertkan ke order items kita tambahkan 1 sini, kita tambahkan itu order ID nya kita bisa order items kita ada beberapa oke, kita ngacak dulu aja. Sebenarnya varian harusnya ada varian ini, ada varian yang varian 1 kuantitinya ada 1, price-nya 10.000 total 10.000 satu aja soalnya. Nah begitu kita ada insert. Sekarang di order items yang ini kan 203 ya. Order items ID, order ID nya itu 18, order ID nya 18. Kita akan coba cek
tadi harusnya kita cek dulu ya order itemsnya berapa di order. Kita cek di bagian sini, kita nanti insert ulang aja wis. Select di order, kita select sort by order. Kok sort by terus ini order ID 18 itu total amountnya ini ya. Kalau kita tambahin lagi kita bisa tambahin lagi ya dengan yang sama. Bisa terus kalau kita refresh si order ID nya tuh akan berbeda harusnya. Kita cek sini dulu gitu. Ini terus kita coba tambahin lagi. Oke, 2 3 berapa tadi? Kok sama? Triggernya apa? Bukan ada trigger di sini. Order items. Ini dia upgrade si subtotal dari order yang order ID nya sama dengan ini order ID. Oke, berarti ini 18 ya. Kita cari di double order yang 18 ini segini, sedangkan kita tambahan tadi order ID 18. Kita akan coba si ini aja ya, after update karena kita akan coba contoh lain. Nah ini tadi nggak present, kita cek di sini nomor 4 itu menjadi trigger water memperbarui nilai table pada transaksi lama. Oke, kita akan coba cek di after update aja ya. Kita update datanya berapa, nanti kuantitinya update berapa. Oke, ini jauh lebih memungkinkan lah. Kita coba buat satu lagi. Tadi aku copy ininya ya, bukan ini. Aku tadi copy trigger ininya. Order update ya, after update ini harusnya yang bagus ya. Kalau update insert for order items for each row, kemudian order, kita set total amount. Kita ini bukan insert tapi kita update. Sekarang kita cek ketika update dari order items on order items. Nah kita ordernya kita set total amountnya ke subtotalnya order ini ya, ini seharusnya sintaksnya sama-sama. Kita kan cuman cek di bagian sini aja, amount sama dengan ini nggak pakai ini ya,
Oke, ini kita punya trigger 2 sekarang. Update ya, kita kan coba update di order items. Nanti kan kita bikin di order items, kita update yang bagian order ID 1 ini, kita update kita cek subtotalnya. Ini kita update ke price-nya 10 dulu, 10.000. Kita cek di sini juga 10.000. Ini order ID 1 kita update, terus di order harusnya yang ID 1 itu juga update nih 10.000 gitu ya. Itu trigger yang update seperti itu. Kemudian kita yang terakhir adalah nomor 5 untuk trigger notifikasi. Nah, kita buat trigger notifikasi pesan ketika nilai transaksi melebihi 200.000 ini ya, berupa pesan pada tabel notifikasi atau pesan informasi yang dapat digunakan untuk monitoring transaksi. Oke. Pesan seperti itu. Masih penyimpanan pesan. Oh, penyimpanan ya. Jadi kita buat tabel ini dulu ya, notification dulu. Jadi kita simpan aja notifikasi. Harapannya nanti ada sebuah mungkin service atau apa ngambil dari situ gitu ya, mungkin. Oke, kita buat dulu notificationnya. Create simple aja ya, create tabel notification tuh biasanya aku buat ini aku ya, ada adalah ini udah palingnya. Terus ada info aja sih, message yang berupa teks. Ini ada defaultnya sama create default parent timestamp. Oke, gitu aja. Kita punya tabel notifikasi yang cuman teks, nanti kita kasih teks aja ya. Oke, kita coba buat notifikasi ketika order ya. Ini kita implement ketika pesan ketika nilai transaksi melebihi. Kita bikin order yang melebihi 2.000. Nanti kita coba berapa nih, 200.000 ya. Kita buat trigger, masukkan ke notifikasi kita. Create trigger update terdekat tadi. Trigger memberikan notifikasi ketika notifikasi atau pesan ketika nilai transaksi. Oh ya udah, kan ada order gitu, kita nambahin barang gitu, kita ngupdate ordernya, kita nambahin barang sampai 2.000 atau create ya, kita update aja ya, update ketika ordernya melebihi total amountnya itu melebihi 200.000 itu akan kasih notifikasi. Notification order besar update aja, update biar enggak susah dari order. Nah, jadi kita cek ketika di total
amount ini tapi boleh ya, berarti udah di atas 200.000 itu boleh, tapi cuma ada notifikasi gitu kan. Nah, then kita insert ke notification message values, kita kasih gini biar bagus. Get transaksi besar jumlah kedua, kita taruh variabel dari ini, kita amount tuh and if ya. Oke, itu alamak, kenapa ini set itu, oh I see. Oke, jadi kalau kita ada transaksi gede gitu akan ada notifikasi. Ya, notifikasinya kita cek dulu kosong ya, harusnya kosong juga sih, baru buat itu. Mana tadi tabel pada refresh notification ini kosong. Nah, ketika aku update nih order ID-nya ada di total amount-nya ini jadi 101 keluarga gitu. Ini kan 100.000 ya. Nah, notifikasinya nggak muncul ya kan. Nah, kalau kita ubah ke 200 atau kita naikin ke 210 gitu, nah, dia akan buat notification. Nah, transaksi juga besar 210.000. Oke gitu. Nah, fiturnya adalah memberikan indikasi terhadap transaksi dengan nilai besar yang memerlukan perhatian khusus, jadi gitu ya. Oke. Oke, kayak gitu aja tugas hari ini. Nah, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.